Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doni Arfani, kelas MJ502. Mohon izin mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Yang akan dibahas kali ini adalah mengenai risiko sumber daya manusia dalam bisnis di Indonesia saat ini, di mana masalah yang kita soroti yang akan dibahas yaitu keterbatasan tenaga kerja terampil dan talent gap. Adapun yang akan dibahas yaitu yang pertama sektor bisnis yang terdampak, kemudian jenis risiko SDM yang dihadapi, kemudian strategi mitigasi risiko SDM, dan yang terakhir yaitu analisis risiko SDM. Nah, di sini ada beberapa berita dari dari IDX, ada adanya ketimpangan SDM meningkat, separuh lebih perusahaan RI sulit cari pekerja yang tepat. Kemudian ada juga dari Kompas.com, Suara.com, Republika, dan Liputan 6 yang isinya sama, yaitu riset dari Populix menunjukkan bahwa 46% perusahaan kesulitan mencari calon karyawan. Yang pertama yaitu berita dari IDX, ketimpangan SDM meningkat, separuh lebih perusahaan RI sulit cari pekerja yang tepat. Nah, di sini berita ini mengatakan bahwa sulitnya perusahaan itu mencari pekerja yang kompeten. Dalam surveinya ditemukan lebih dari separuh perusahaan di Indonesia kesulitan menarik dan mempekerjakan kandidat yang tepat untuk membantu mereka mengembangkan bisnisnya. Walaupun faktanya Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja produktif sekitar 2 juta orang setiap tahunnya yang memasuki pasar. Nah, di tengah teknologi yang berkembang pesat, menurut Kemendikbudristek, Indonesia kekurangan 9 juta pekerja teknologi hingga tahun 2030 mendatang. Artinya, Indonesia memerlukan sekitar 600.000 SDM digital yang memasuki pasar setiap tahunnya. Kemudian, berita dari Kompas.com, ya ini 46% perusahaan kesulitan cari karyawan. Riset dari Populix dan Kita Lulus mengungkapkan bahwa 46% perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan dalam mencari calon karyawan. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan antara kriteria yang dibutuhkan pemberi kerja dengan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia di pasar. Walaupun per Februari 2024 ada 7,2 juta orang yang melamar pekerjaan atau pengangguran di Indonesia, namun tetap terjadi kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai. Riset dari Populix ini menunjukkan pencari kerja di Indonesia umumnya belum memiliki pengalaman, keterampilan, dan tingkat pendidikan yang cukup untuk memenuhi standar pemberi kerja. Kesenjangan ini terlihat dari keterampilan teknis dan non-teknis para pelamar. Riset dari Populix ini berdasarkan pada survei terhadap 1.330 pencari kerja, 530 pemberi kerja, 100 perusahaan, serta analisis terhadap 1 juta data dari job portal Kita Lulus yang dikumpulkan pada bulan Juni 2024. Temuan ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam penyesuaian antara kebutuhan perusahaan dan ketersediaan tenaga kerja yang memadai di Indonesia. Kemudian sektor bisnis apa saja yang terdampak? Ya, ini pertama teknologi dan startup, di mana perusahaan kesulitan menemukan talenta digital karena keterampilan di bidang IT teknologi ini masih kurang. Kemudian yang kedua sektor manufaktur. Di manufaktur ini perusahaan menghadapi kesulitan dalam menemukan tenaga kerja dengan keterampilan teknis dan mekanik. Kemudian yang ketiga yaitu retail dan perdagangan. Ya, ini perusahaan kesulitan merekrut karyawan dengan keterampilan layanan pelanggan yang baik. Dan yang terakhir yaitu tentu saja keuangan dan perbankan, di mana keahlian yang dibutuhkan di sini adalah analisis data, manajemen risiko, dan teknologi finansial atau fintech. Kemudian jenis risiko yang dihadapi adalah keterbatasan tenaga kerja terampil dan talent gap.
Hal ini terjadi karena pertama, banyak kandidat yang tidak memiliki keterampilan teknis yang diperlukan oleh industri. Yang kedua, pendidikan formal belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan belum siap kerja. Yang ketiga, kurangnya pengalaman kerja menjadi hambatan bagi pelamar untuk diterima di posisi tertentu. Kemudian yang keempat, ketidaksesuaian antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kelima, perubahan teknologi yang cepat menyebabkan keterampilan yang dibutuhkan juga berubah dengan cepat, tetapi tenaga kerja sulit untuk beradaptasi. Dan yang terakhir yaitu banyak perusahaan menetapkan standar rekrutmen yang tinggi, misalnya pengalaman kerja minimal beberapa tahun, yang membuat banyak pencari kerja tidak memenuhi syarat. Kemudian kita lakukan analisis risiko dengan konsep manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Ada dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri, yang pertama, yakni kurangnya program pelatihan internal di perusahaan. Yang kedua, tingkat turnover karyawan yang tinggi karena kekurangan peluang pengembangan karir. Yang ketiga, standar rekrutmen yang terlalu ketat sehingga menyulitkan pencarian kandidat. Kemudian faktor eksternal, yakni pertama, ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri. Yang kedua, persaingan global untuk mendapatkan talenta terbaik, terutama di sektor teknologi. Dan yang ketiga, tren remote working yang membuat banyak talenta lokal lebih memilih bekerja untuk perusahaan asing dengan gaji yang lebih tinggi. Dan yang selanjutnya, penilaian risiko. Yang pertama, tingkat dampak. Ini termasuk tinggi karena bisa menghambat pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan biaya rekrutmen serta pelatihan. Kemudian tingkat probabilitas juga tinggi karena 46% perusahaan mengalami kesulitan dalam mencari tenaga kerja sesuai kebutuhan. Untuk konteks resiko, resiko ini dapat menyebabkan lambatnya inovasi, peningkatan biaya tenaga kerja, dan kehilangan daya saing perusahaan. Dan apa mitigasi risiko? Untuk mitigasi risiko, ya ini keterbatasan tenaga kerja terampil yang dialami oleh 46 perusahaan, perusahaan perlu menerapkan strategi mitigasi yang komprehensif. Pendekatan ini harus mencakup solusi jangka pendek untuk mengatasi kebutuhan mendesak dan juga strategi jangka panjang untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk strategi jangka pendek sendiri, yang pertama, menyesuaikan standar rekrutmen. Tidak hanya berfokus pada pengalaman kerja, tetapi juga mempertimbangkan kandidat dengan potensi yang bisa dilatih. Kemudian mengurangi persyaratan akademik yang terlalu kaku dan lebih fokus pada keterampilan teknis. Yang kedua, yakni program upskilling dan reskilling. Menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memberikan subsidi atau insentif bagi karyawan untuk mengikuti kursus dan sertifikasi terkait industri. Yang ketiga, yakni kemitraan dengan institusi pendidikan. Bekerja sama dengan universitas dan sekolah vokasi untuk menciptakan program magang yang relevan dan mengembangkan kurikulum berbasis industri agar lulusan lebih siap kerja. Dan untuk mitigasi resiko, strategi jangka panjangnya, yang pertama yakni meningkatkan employer branding. Pertama, membangun reputasi sebagai perusahaan yang memberikan peluang pertumbuhan karir dan pelatihan berkelanjutan. Yang kedua, menawarkan paket kompensasi dan manfaat yang menarik untuk menarik talenta berkualitas. Kemudian bisa juga dengan menerapkan teknologi dalam rekrutmen, yakni dengan menggunakan AI dan Big Data untuk menganalisis profil kandidat dan menyesuaikannya dengan kebutuhan perusahaan, dan juga dapat mengoptimalkan platform rekrutmen online agar menjangkau lebih banyak kandidat. Selanjutnya, mendorong fleksibilitas kerja dan remote working dengan memanfaatkan talenta dari berbagai daerah di Indonesia dengan modal kerja fleksibel. Dan juga memberikan opsi kerja jarak jauh untuk meningkatkan daya tarik bagi kandidat yang tidak berada di kota besar. Dan yang terakhir yaitu mendorong program pemerintah dalam pengembangan SDM. Dapat dilakukan dengan berpartisipasi dalam program pelatihan tenaga kerja seperti Digital Talent Scholarship dan Kartu Prakerja, dan juga dapat berinvestasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan melalui CSR perusahaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.